Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Awalia Purnamasari. Pada video ini, saya akan memaparkan eh, konsep penyusunan perencanaan manajemen pendidikan menggunakan konsep 5W plus 1H. Konsep perencanaan yang baik harus menjawab 6 pertanyaan penting, yaitu 5W plus 1H. Eh, Yang pertama adalah what, apa yang akan dilakukan. Yang kedua, why, mengapa perlu dilakukan. Dan yang ketiga, how, bagaimana cara melaksanakannya. Dan yang keempat, who, siapa saja yang terlibat. Dan kemudian yang kelima adalah kapan dilaksanakan. Dan yang terakhir, where, di mana tempatnya. Eh, Selanjutnya adalah tema kegiatan yang saya angkat, yaitu workshop pengembangan kompetensi guru berbasis kurikulum merdeka. Target peserta dalam kegiatan ini adalah guru madrasah. Perencanaan ini bertujuan untuk membantu guru memahami implementasi kurikulum merdeka. Pembelajaran berbasis proyek serta asesmen autentik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, merujuk pada konsep penyusunan perencanaan manajemen pendidikan menggunakan konsep 5W plus 1H. Pada bagian what, dijelaskan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan utama berupa workshop materi yang diberikan meliputi kurikulum merdeka, project based learning, serta asesmen autentik. Adapun output yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu tersusunnya modul pembelajaran, rencana aksi guru, dan sertifikat peserta. Pada bagian ini penting karena memberikan gambaran yang jelas mengenai program yang akan dijalankan sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Selanjutnya adalah why, mengapa kegiatan ini penting. Kegiatan ini penting karena memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan kompetensi guru dalam menerapkan kurikulum merdeka di kelas. Yang kedua, membantu guru mengatasi kesulitan dalam menyusun proyek pembelajaran dan asesmen autentik. Dan yang ketiga, mendukung madrasah dalam persiapan akreditasi agar memenuhi standar mutu pendidikan. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Dengan demikian, workshop ini menjadi solusi nyata dalam mendukung transformasi pendidikan yang lebih inovatif dan adaptif. Selanjutnya, pada bagian how, bagaimana pelaksanaannya. Kegiatan akan dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi kelompok, workshop praktik, dan simulasi pembelajaran. Narasumber diambil dari pendidikan dan praktisi yang berpengalaman. Media yang digunakan antara lain yaitu PowerPoint, video pembelajaran, dan Google Classroom sebagai media pendukung berbasis teknologi. Kemudian evaluasi kegiatan dilakukan melalui pretest, post-test, serta angket kepuasan peserta. Pelaksanaan workshop ini dirancang secara sistematis, mulai dari pembukaan, penyampaian materi, praktik, hingga refleksi akhir kegiatan. Selanjutnya, who, siapa saja yang terlibat? Dalam kegiatan ini terdapat beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama, kepala sekolah yang berperan sebagai penanggung jawab utama sekaligus pengambil keputusan strategis dalam kegiatan. Kepala sekolah memiliki fungsi pengawasan dan memastikan seluruh program berjalan sesuai tujuan yang telah direncanakan. Yang kedua, koordinator kurikulum. Wakil Kepala Bidang Kurikulum bertugas sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur jalannya program, menyusun teknis perencanaan, serta memastikan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Dan yang ketiga, panitia pelaksanaan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, serta seksi acara logistik dan dokumentasi. Panitia memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran teknis kegiatan, mulai dari persiapan hingga
evaluasi. Selain itu, terdapat peserta dan narasumber. Peserta terdiri dari guru madrasah yang mengikuti workshop, sedangkan narasumber merupakan tenaga ahli dari dinas pendidikan maupun praktisi pendidikan yang memiliki kompetensi di bidangnya. Pembagian peran yang jelas sangat penting karena dapat mempermudah koordinasi, meningkatkan tanggung jawab, serta menciptakan akuntabilitas selama proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berlangsung. Selanjutnya adalah when, kapan kegiatan ini dilaksanakan. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 tahapan waktu. Tahapan pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap ini dilakukan penyusunan materi, persiapan logistik dan anggaran, penetapan waktu pelaksanaan kegiatan, serta penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber. Tahapan persiapan sangat penting karena menjadi dasar kelancaran seluruh kegiatan. Kemudian tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini, workshop dilakukan melalui sesi eh, intensif, praktik langsung, dan evaluasi peserta. Pelaksanaan yang terstruktur membantu peserta memahami materi secara efektif dan aplikatif. Kemudian tahapan yang terakhir adalah tahapan follow up atau tindak lanjut. Pada tahap ini dilakukan monitoring implementasi hasil kegiatan serta evaluasi lanjutan untuk melihat sejauh mana materi yang diperoleh dapat diterapkan dalam praktik nyata. Dengan demikian, dengan adanya jadwal rinci dan terencana, kesiapan peserta maupun pemangku kepentingan dapat lebih tervalidasi sehingga kegiatan berjalan lebih efektif, terarah, dan mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya adalah where, di mana kegiatan dilaksanakan. Pada bagian ini, pelaksanaan program kegiatan dapat dilakukan pada berbagai tingkatan, yaitu mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau kota, hingga tingkatan lembaga seperti sekolah, madrasah, bahkan tingkat kelas. Penentuan lokasi kegiatan harus disesuaikan dengan cakupan dan kebutuhan program kegiatan yang telah direncanakan. Kemudian kegiatan workshop ini dapat dilaksanakan di sekolah, ruang kelas, kantor, atau auditorium madrasah maupun lapangan, tergantung dari jenis kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, lokasi pelaksanaan juga harus memenuhi kebutuhan teknis pendukung seperti tersedianya proyektor, jaringan internet, dan fasilitas pendukung lainnya agar kegiatan dapat berjalan secara efektif. Tidak kalah penting yaitu kenyamanan peserta juga perlu diperhatikan karena lingkungan yang nyaman akan membantu meningkatkan konsentrasi dan partisipasi dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Kemudian dari konsep ini dapat kita simpulkan bahwa perencanaan yang sistematis dengan pendekatan 5W plus 1H dapat meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program pendidikan. Perencanaan adalah kunci utama keberhasilan manajemen, baik di bidang pendidikan maupun manajemen bidang lainnya. Kemudian melalui perencanaan yang jelas, kegiatan menjadi lebih terarah, efektif, dan mudah dievaluasi. Adapun saran yang dapat saya berikan yaitu perlunya monitoring berkala, pendampingan pasca workshop, dan dokumentasi praktik terbaik agar hasil kegiatan dapat berkelanjutan. Dengan demikian, pemaparan saya mengenai konsep penyusunan perencanaan manajemen pendidikan menggunakan konsep 5W plus 1H. Terima kasih atas perhatian yang Anda berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.